Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wih, agak lucu sih sebenarnya ya. Kenapa kok ketawa terus begitu kan ya? Soal polemik yang kemudian dianggap Pak JK begitu menistakan agama, justru banyak yang kemudian bereaksi keras ya terhadap tuduhan-tuduhan seperti ini. Tapi saya perhatikan, nampaknya kebanyakan adalah pendukung-pendukung Jokowi yang bereaksi itu. Aduh. Ada apa begitu kan? Apakah karena Pak JK mendesak ijazah Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, lalu kemudian sekarang seolah-olah dipelintir begitu kan bahasa-bahasa apa yang disampaikan oleh Pak JK? No, ini tidak nonton full. Ya, termasuk Adi Darmawan ya juga mengomentar itu begitu kan. Ya, mendesak memberikan somasi ya terbuka kepada Pak JK. Ya, ini mengatasnamakan ya atas nama dari Aliansi Advokat Lintas Agama, wih. Tapi yang melaporkan di situ adalah justru adalah kader PSI kalau nggak salah begitu kan ya. Silakan cek sendiri. Ini saya klarifikasinya begitu kan. Coba ini. Ketua Umum Angkatan Muda Kristen Indonesia GAM ya Gamki Sahat Martin Philip ya Sinurat adalah orang yang memimpin pelaporan atas Yusuf Kalla ya. Dia sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia sebagai ketua bidang ideologi partai DPP PSI. Kok bisa melaporkan seperti itu, Bos? Ya konteksnya kita lihat saja konteksnya Pak JK. Tonton secara utuh ya biar apa namanya biar paham begitu kan ya. Coba kita tonton ini dari Adi Darmawan juga begitu kan. Coba kita tonton. Dan kami Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia yang terdiri dari para advokat dan juga praktisi hukum mewakili teman-teman di daerah atas beredarnya isu dan atau diksi narasi yang sangat mengganggu terhadap suasana kebatinan saudara-saudara kita yang juga menjadi pertanyaan serta desakan dari beberapa daerah. Kebetulan kami memiliki wadah advokat. Nah, itu kan salah satunya mendesak. Wih, somasi. Wih. Ternyata yang melaporkan adalah kader PSI. Tidak heran dong, tidak heran sekarang ini. Kata netizen, oh ternyata. Kata netizen, oh ternyata itu toh ya. Ternyata partai gajah begitu kan. Benar nggak seperti itu orangnya? Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak JK sampai tuntas kalau nonton begitu kan ya. Pak JK sudah mengatakan bahwa tidak ada alasan agama manapun begitu kan ya yang kemudian mengatasnamakan agama membunuh orang itu adalah masuk surga. Tidak ada. Dan itu kita lihat saja, tonton seperti ini videonya. Kata bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua. Bahwa kalian ini adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya.
Mari kita duduk dan ujungnya damai di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Ya, nggak tahu lagi begitu kan. Kenapa ini kok sebegitu ribetnya begitu kan ya. Lapor sana sini, ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu. Ya, kalau toh pada akhirnya ini adalah berangkat dari mereka begitu kan. Ya, buat apa melaporkan? Coba konteksnya saja sampai utuh kalau menonton begitu kan ya. Ya, Pak JK ini kan orangnya kan santai-santai aja di situ begitu kan. Ya, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Dilaporkan ke Kapolda ya Metro terkait ceramah UGM ya. Dan oleh pengurus Pusat Pemuda Katolik dan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi bukan hanya dikit-dikit lapor, begitu kan? Ya, ini juga salah satu pelapor dari pelapor kepada Pak JK begitu. Salah satu pelapor Yusuf Kalla adalah Stefanus ya Asad Gusma yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Pemuda Katolik ya. Dia bersama dengan Gibran begitu. Artinya apa? Artinya yang melaporkan itu seolah-olah bukan atas keresahan dari masyarakat itu sendiri, tapi terafiliasi kepada pendukung Jokowi. Ini kan gimana begitu kan? Kan masuk kepada ranah politis begitu kan ya. Jadi saya kira keresahan itu ya mau berangkat dari masyarakat ya tanpa ada dukungan dari terafiliasi politik, berangkat dengan sendirinya demo Pak JK begitu kan. Kalau memang itu salah. Tapi kita lihat saja Pak JK sudah membenarkan ceritanya bagaimana di Ambon, bagaimana di Poso, konflik-konflik yang ada. Tapi kenapa kok tidak mendengarkan secara tuntas? Ada apa? Kok dikit-dikit lebih nafsu untuk melaporkan, dikit-dikit untuk mendesak melaporkan, somasi dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita sampaikan, kita dengarkan dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan. Nih, coba kita dengarkan. Sehingga ada beberapa pertanyaan serta desakan penitipan agar ini segera dianulir. Inginnya itu Pak JK disuruh minta maaf. Inginnya Pak JK disuruh minta maaf ya, dan kemudian dianulir ya masalah hal-hal seperti ini ya. Saya kira dengan adanya seperti ini kan tidak mungkin lah Pak JK minta maaf. Ong ini benar kok begitu kan? Mau minta maaf gimana begitu? Ya, inilah kalau tidak menonton secara utuh. Ya, coba kita lihat saja secara utuh di situ begitu kan. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya melihat dengan seksama kalau Pak JK melaporkan Rismon ya. Terus kemudian mendesak ijazah Jokowi asli. Ya, ini kan pasti ada kaitannya dengan ini. Orang kan pasti berspekulasi itu. Kalau dikait-kaitkan begitu kan. Ya, ini kan yang melaporkan itu kan kebanyakan pendukung-pendukung Jokowi. Coba salah satu orang misalnya begitu kan, seperti NU, seperti Muhammadiyah ya yang melaporkan misalnya begitu kan. Silakan, nggak ada masalah. Ini kan berkaitan dengan umat Islam juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya hanya buang-buang waktu begitu ya. Pasti nanti di Kapolda ditolak begitu karena sudah menonton asli apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Ya nggak tahu lagi begitu kan ya, karena si Adi Darmawan ini kabarnya sebagai juru bicara begitu. Ya saya kira banyak pertimbangan yang kemudian kita agak gimana begitu kan ya. Coba kita tonton lagi begitu kan ya apa yang kemudian disampaikan dan dilaporkan Pak JK ke Kapolda.
ini ya Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen ya udah mulai. tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat kami di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Nah, itu kan apa yang disampaikan Pak JK itu tidak sesuai dengan agama Kristen. Oke, dengan itu begitu. Dengan itu mengatakan, oke, nggak ada masalah. Dengan Islam juga nggak ada masalah dengan itu. Tapi apa yang disampaikan Pak JK itu lihat selanjutnya. Tidak ada alasan dan argumentasi agama manapun yang kemudian ya membunuh sesama orang, membunuh sesama Islam dan sebagainya itu masuk surga. Gak ada begitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran seperti Pak JK itu ya kita lihat saja begitu kan realitasnya bahwa isu-isu seperti ini kan isu-isu murahan sebenarnya. Isu-isu tidak perlu diperjelas lagi begitu karena Pak JK sudah jelas mengatakan di situ begitu kan bahwa tidak ada alasan agama manapun ya dengan alasan membunuh orang masuk surga dan sebagainya tidak ada. Tapi kalau hanya potongan-potongan video lalu kemudian diedit ya tidak secara utuh begitu. Ini kan orang-orang beranggapan Pak JK dianggap menistakan agama begitu kan ya. Jadi mungkin tidak menonton utuh begitu. Ayolah menonton utuh begitu kan ya. Biar clear begitu kan. Ini kan justru seperti ini akan dibuat gaduh. Ya kalau Pak JK yang melaporkan orang-orang seperti ini ya. Kan ini kan membuat gaduh pada akhirnya begitu kan. Tumpang tindih begitu. Muncul resistensi ya di masyarakat. Makanya saya kira bahwa Pak JK ini kan selaku bercerita begitu kan ya soal bagaimana menangani perdamaian ya dalam ada 17 kalau nggak salah 3 ini diselesaikan oleh Pak JK. Dia turun tangan. Alasan-alasan mereka banyak yang kemudian dianggap bahwa begitu kan masyarakat itu dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Salah satunya yang dikatakan oleh Pak JK itu adalah ya kalau membunuh dari Islam dan Kristen itu masuk surga. Itu pemahaman-pemahaman yang kemudian yang diterima oleh Pak JK saat melakukan perdamaian. Ya seperti di Ambon begitu kan, Poso dan sebagainya begitu kan. Itu kan kalau nggak salah Pak JK yang memperdamaikan itu begitu. Ya itu yang disampaikan oleh Pak JK. Dan di tengah kalimat mengatakan tidak ada agama manapun yang kemudian membenarkan membunuh orang ya itu masuk surga. Tidak ada. Jangan membawa-bawa atas nama agama. Ya wallahu alam kalau tidak paham lagi begitu. Coba kita tonton saja ya. Siapa yang gagal paham? Aduh, yang melaporkan ini kader PSI kabarnya. Apakah tidak malu Kaisang ini? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Raya ini. Jangan lupa di-subscribe.